Ya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali karena malam ini walaupun terlambatnya luar biasa karena satu dan lain hal, saya mohon maaf atas nama kami bertiga di studio ini, juga mohon maaf atas keterlambatan pemirsa Kalam Kristus yang sudah menunggu sangat lama. Sekali lagi mohon maaf. Tapi saya beri salut buat dua tamu spesial saya yang berjuang harus datang karena mereka juga ternyata ada banyak hambatan, halangan, termasuk dipaksa gitu ya. Oke, baik. Saya tidak sendiri karena Anda sudah lihat thumbnailnya dan sudah cukup tersebar luar biasa bahwa malam ini ada satu momen spesial dan bagi saya kehormatan besar mendapat kepercayaan dari dua saudaraku, ya, Bang Egy Sujana dan Habib Kribo, ya, dan kita boleh duduk bersama dan ini sangat indah sekali. Sebenarnya saya tidak usah perkenalkan karena orang dua ini sudah populer bukan main gitu loh. Tapi kita harus sapa dan beliau harus sapa pemirsa ya. Saya mulai dari Bang Egy Sujana dulu. Yes. Selamat malam Bang Egy, shalom. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam buat everybody. Everybody-nya itu yang keren. Ya, oke. Dan Habib Zain Assegaf yang dikenal juga belakangan ini dengan sebutan Habib Kribo. Selamat malam, Bib. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Pendeta Joshua dan semua pendengar. Ya, baik. Saudara-saudara, di awal saya harus beritahu bahwa ini bukan debat agama. Tidak ada debat agama, tidak ada debat lintas agama. Ya, dan saudara-saudara yang terkasih, ini tidak berbicara debat interfaith atau debat religion, enggak. Kita ada di sini secara individual yang mencintai bangsa ini, yang menginginkan ada persatuan dan kesatuan di bangsa ini. Kita menginginkan ada kehidupan damai dan sejahtera dengan semua kalangan. Sehingga saudara-saudara, kita tidak akan melihat ada debat seperti orang pikir mau debat kayak debat jalan, enggak sama sekali tidak. Ya, karena saya tahu kedua saudaraku ini adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang berbudaya, orang-orang yang mencintai agamanya, mencintai Tuhannya, berakhlak mulia. Sehingga saya berani untuk menjadi tuan rumah untuk silaturahmi, untuk sama-sama kita duduk secara kekeluargaan. Memang banyak hal yang akan kita bahas malam ini, tapi saya percaya hal-hal yang mendatangkan kesejukan. Kalau toh ada perbedaan-perbedaan pandang itu wajar, persepsi berbeda wajar, perspektif yang berbeda wajar. Tetapi saya yakin ada hal-hal indah yang bisa kita pertemukan untuk tujuan yang sama. Baik, supaya nggak terlalu panjang lebar, saya biarkan dulu yang satu ini lewat. Ya. Ya, kembali dengan saya, Pastor Joshua Tewuh, dalam program Perspektif Joshua Tewuh, dengan didampingi oleh dua tamu spesial saya untuk kita berbincang-bincang santai. Bang Egy bilang kita bincang-bincang santai aja, kita share, kita ngobrol-ngobrol gitu loh. Ada hal-hal yang mau dibahas, kita bahas secara kekeluargaan, kita bahas secara santai. Ya, baik. Saya mulai dengan Bang Egy nih. Ya. Bang, orang kan sudah lihat ya tentang bagaimana Abang punya kiprah dalam perspektif dengan cara Abang untuk membela kebenaran yang Abang yakini di Indonesia ini. Dan kita lihat Abang seorang yang nggak takut dengan apapun, ya, karena prinsip yang kuat untuk memperjuangkan kebenaran. Nah, malam ini kita berbicara bahwa ada yang Abang perjuangkan yang memang sudah viral, semua orang juga udah tahu. Ya, sampai orang lihat sempat agak bersetegang dengan Habib Zain di TV One misalkan, tidak usah lagi kita ulang lah. Tapi misalkan persoalan dengan Habib, sebenarnya pandangannya Abang soal
Habib Bahar itu bagaimana Bang sampai begitu ngototnya memperjuangkan, orang juga mau tahu. Ini sekedar kita ngobrol-ngobrol, dan nanti pandangan berbeda apapun tidak ada masalah, kita ada di tengah-tengah semua. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif ajaran Islam, walaupun kita tadi tidak dalam kategori berbicara mengenai perbandingan agama atau lintasan, tidak, akan tetapi postulat berpikir boleh dong diambil dari Al-Quran, Boleh. atau sumber-sumber yang dianggap terpercaya, ya kan? Nah, karena dialog ini amat penting menurut saya, saudaraku Habib Zain yang dimuliakan Allah, semoga amin. Amin. Karena itu harus kita dasari juga. Kalau Pendeta Joshua membuat istilah debat, dialog edukatif, bermartabat, aktual, dan terkendali. Haleluya. Itu top, ya kan? Top. Sebagai satu metode. Nah, dalam perspektif Quran juga diajarkan gitu loh. Saya minta adinda saya Arif Iksan bacakan surat An-Nahl, ya, surat ke-16 ayatnya 125. Mohon izin boleh Pak ya? Silakan. Supaya pandangan Santai-santai kita aja. Silakan Pak. apa benar gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia Kedengeran nggak? pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi berdiskusi dengan baik, berdebat dengan baik, dan berargumentasi gitu. Siap. Top kan? Luar biasa. Quran itu. Mantap. Bukan pendapat Egi, Quran. Kalau debat istilah ini pendapat pendeta. Singkatan aja tuh Bang. Iya. Iya. Dialog edukatif toh. Nah, berdasarkan itu, konteks pertanyaan Brother Joshua itu pandangan mengenai Habib Bahar gitu ya. Iya, karena Begitu kan maksudnya, ada ya? kontroversi toh di masyarakat toh. Nah, saya melihat, mendengar, merasakan, mengetahui waktu Habib Bahar di penjara saya kunjungi, ya, di Gunung Sindur itu, saya lihat dan saya menemukan ada kedahsyatannya gitu loh. Dahsyat dalam hal leverage, karena nggak perlu diceritakan betapa istilahnya spesial di penjara itu. Tentu ini yang disebut dengan satu kondisi yang menurut hemat saya, walaupun dalam konteks di penjara, tapi dalam kemuliaan Allah gitu. Hal lainnya, kemuliaan yang dimaksud adalah bahwa kekuatan tauhid itu berbasis kepada keberanian gitu. Karena banyak orang yang relatif tidak berani. Kalau mendukung rejim mah nggak perlu keberanian, namanya penjilat, pendukung, pengekor, follower, ya, nggak, biasa-biasa aja. Tapi ketika in position, oposisi, tapi terkendali, ya, keterkendalian dia adalah mazhab yang dia yakini berdasarkan Syafi'i barangkali ya, pemandangan saya melihatnya begitu. Dia mengharamkan menggulingkan pemerintah yang sah. Itu pandangan Itu dia. pandangan Habib Bahar. Iya, tapi tidak salah dong kata istilah dia. Kalau dia merasakan dan melihat ada kezoliman, ada ketidakbenaran dari rejim, dan dia mengingatkan dalam perspektif itu,
tidak maksud untuk menggulingkan, maka sah-sah juga gitu loh. Nah, masuk dalam dataran demokrasinya kan beda pendapat, dijamin tercover dalam pasal 28. Tapi ada saluran kan Bang untuk menyampaikan aspirasi. Ya, Apa sudah dilakukan? Saluran dia kan dalam perspektif dia ulama, dia merasa begitu atau orang menyebutnya juga dia begitu. Saya sebagai sahabatnya, saya berani mengatakan dia sahabat saya. Karena saya baik, dia manggil saya abang. Ya. Yang Abang maksud saluran itu sebagai seorang ulama artinya dalam berdakwah dia menyampaikan aspirasinya kepada umat, begitu? Itu saluran? Itu salah satu saluran Oke. dalam bentuk dakwah. Oke. Dan dia terkendalinya tidak pernah menghimbau mari gulingkan Jokowi misalnya, nggak ada deh. Nggak ada. Oke. Terkendali dia mengkritik hal-hal yang sifatnya dianggap kezoliman yang terjadi gitu. Pemerintah dalam arti institusi bukan Ya, pribadi. institusi, iya. Oke. Dia hormat. Jangankan itu dia bilang. Bapak saya kalau salah, saya ingatkan gitu. Oke. Logikanya apalagi orang lain. Nah, itu prinsip dia. Nah, pada dataran itulah saya respect dong. Jadi dia tidak mengeneralisir persoalan, tidak dengan kebencian. Iya. Tapi sisi lain orang melihatnya itu kebencian. Mungkin Nah, style itu- bicaranya aja atau gaya Ya, orasinya. soal gaya mah, masya Allah. Gayanya Bang Ebi lebih Kayak parah lagi. Sama juga kita bahas selera. Oke. Masa lo senang pakai baju merah, aku baju biru gini, iya. dipersoalnya gila itu orang. Iya, iya. Selera. Selera ya. Ya boleh dong. Itu kan subjektif. Lawannya objektif. Nah, dataran berpikir saya, insya Allah objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Os jubedil. Os Egi jubedil. Sujana teori. Gitu. Saya gitu pandangan karena tentang pandangan saya tentang bahaya. Begitu saya melihatnya. Oke. Jadi, oke Bang. Itu dari sisi pandangan Bang Egi, perspektif Bang Egi menanggapi sikap Ya. atau pendirian iman ataupun apa yang diyakini oleh Habib Bahar dalam memperjuangkan yang benar di negara ini sehingga dia melakukan itu dengan caranya. Dan menurut pandangan Bang Egi itu tidak salah, itu hak dia. Iya dong. Oke, saya pindah sebentar Bang. Yes. Beb, Habib juga kan orang yang banyak disoroti karena seolah-olah nih tanda kutip Habib melakukan ini berseberangan, ada yang backup gitu loh, atau menjadi alat rezim kata orang-orang tertentu. Nah, ini kesempatan Anda mengklarifikasi, Beb. Bagaimana Anda punya pendapat terhadap Habib seperti Bahar Smith? Silakan, Beb. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hormat buat Bang Egi, senior saya, mungkin Pak Pendeta. Iya, Iya. puji Tuhan. Tidak semua orang yang mewakili Islam itu benar. Tidak semua? Yang mewakili Islam itu benar. Oke, tidak semua orang yang mewakili Islam itu benar. Oke, Karena silakan. ini sudah terjadi setelah Nabi meninggal itu pembantian terhadap keluarga Nabi yang bantai itu orang Islam. Hawarid itu Islam, mungkin lebih taat daripada Rizik dan Bahar. Mungkin dari saya kalau ibadah ritualnya, hafal Quran. Tapi dia nebas kepalanya Imam Ali bin Abi Thalib. Dengan jargon apa? Dengan jargon penista agama dan kriminalisasi ulama. Terulang ini hari. Ali bin Abi Thalib pernah berbicara, lihatlah sejarah masa lalu. Karena setiap kejadian itu pasti mengulang. Cuma beda oknumnya aja. Beda zaman. Beda oknumnya. Beda oknum, oke. Lah ini terjadi sekarang itu dari jargonnya Rizik Bahar itu dia teriak merasa Islam tapi belum tentu Islam. Kalau begitu banyak, artinya di Kristen juga, di agama lain juga Semua, begitu. Ada semua, orang yang semua mewakili terjadi. agamanya tapi tidak. Kalau itu. Pak Egi melihat sudut pandang Bahar itu dengan keberanian, bagi saya itu bukan berani. Berani, preman juga berani. Oke. Berani yang dibilang berani itu dalam koridor kebenaran, menjaga marwah Islam. Nabi itu paling berani. Ali bin Abi Thalib, warga Nabi itu semua dibantai karena berani. Tapi akhlak yang dalam dakwah tidak ada satu seperti Bahar dan Rizik. Oke. Jadi tidak berhak seseorang membela agama atau mengatasnamakan agama dengan cara caci maki. Ini Rasul bilang. Kalau saya melihat Bahar dan Rizik tuh bukan berjuang atas nama agama. Apa sih kasusnya Bahar? Tidak ada berjuang Islam. Gebukin anak kecil,
Grab ngatain kasat Pak Dudung. Ini apa akhlak Rasul? Jadi bukan karena berjuang agama. Rizik, bukan berjuang agama. Dia melanggar konstitusi, melanggar negara. Kalau orang kecil, kalau mungkin Pak Eki ini melanggar atau saya melanggar, maklum. Tapi jangan orang yang mengatasnamakan ulama, coba besar punya umat. Itu kalau salah, itu harus hina. Oh, yang Anda tidak setuju karena status diperankan ulama oleh itu. Rizik itu. Ini negara punya aturan. Ini bukan negara agama, negara republik. Jadi nggak perlu bawa embel-embel agama dengan alasan untuk jihad. Ini dilakukan oleh Khawarij untuk membantai keluarga Nabi. Untuk menggulingkan keluarga Nabi, itu seluruh keluarga Nabi itu dibantai dengan embel-embel agama, mengatasnamakan agama. Lah ini terjadi. Kalau saya mau mundur aja, leluhur saya dulu, kakek-kakek saya Habib tuh, tidak ada satu gerakan dakwah amar ma'rufnya seperti Rizik dan Bahar. Caci maki gebukin orang nggak ada. Terhadap orang minum aja nggak diganggu tuh, malah dipeluk dikasih uang, nggak dilarang minumnya, dibina dulu. Karena syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah menolong secara materi, dan kita punya keyakinan apa? Oh, ini orang saya ajak bisa jadi baik. Itu. Lah ini enggak. Kalau cuma hanya mukulin warung, nggak pernah Nabi mukulin warung. Oke, jadi mungkin ini bicara masalah etika penyampaian pesan atau etika perjuangan, caranya yang barangkali menurut Jadi bisa saja orang bertopeng agama tapi dia berkarakter maaf seperti iblis. Oke. Ada dari fatwa pendapat dari juga disesepuh dihormatin kelompok Habib, pendapat perkataan dari Al Habib Abdullah Haddad. Setan itu lebih senang menggoda seorang ulama. Nggak suka menggoda perorangan. Kenapa? Efeknya kecil. Tapi kalau seorang ulama kalau masuk dalam kejahatan akan merusak yang lain. Dan ini banyak riwayat Nabi tentang ulama. Oke. Biar interaktif bisa Iya. Artinya gini, sebentar Pak sesinya. Jadi gini, Bib, yang saya perlu jelaskan juga karena saya kan mewakili banyak orang juga yang inginkan ada kesejukan dan bisa mencari ini titik santai tengah. aja. Sebentar Bib. Artinya gini Bib, apakah Habib bisa toleransi soal mungkin caranya oke lah, caranya kurang bagus, kurang elegan, kurang etika misalkan, tapi pesannya secara inti dalam perjuangan penegakan kebenaran itu yang mau disampaikan barangkali oleh mereka-mereka Habib Bahar, Habib Rizik misalkan, sehingga mungkin jangan terlalu dipersoalkan soal caranya tetapi isinya, esensinya. Oke. Bagaimana menurut Anda? Isinya apa? Tuduhan caci maki, ngatain Jokowi, bodoh. Ini apa? Kok keluar dari orang yang berpakaian agama? Saya ini yang bukan ulama, bukan Habib, gak pantas ngomong di depan umum Jokowi bodoh. Ini pemimpin kita. Pak Dudung ini kasat loh, di diri Pak Kasat. Harusnya kalau dia tuh mau berbicara, dia lihat dong. Di sini kan ada lembaga agama yang banyak. Adakah sikap dari NU menyalahkan Pak Dudung? Ada simbol-simbol maksudnya. Loh, bukan, ada apa nggak menyalahkan Pak Dudung? Ada apa nggak dari Muhammadiyah? Jangan kita yang liar ini berbicara seenaknya menghakimin. Yang saya khawatirin kalau andaikan Bahar itu bicara di kamarnya sendiri atau dengan Bang Eki, saya nggak gubris. Karena di depan umum ingin memengaruhi orang-orang awam. Orang jadi kurang ajar. Islam itu baik. Tapi kalau disampaikan dengan mengeluarkan api, itu jadi buruk. Oke, baik, sudah tangkap pesannya, Bib. Pertanyaan saya, kalau orang tanya ini pesannya saja, istilahnya begini. Nah, Anda bukan Habib, Anda bilang. Anda bukan ulama. Kapasitas Anda apa untuk counter Habib ini, Rizik dan Bahar misalkan? Tidak semua yang bisa bicara agama itu cuma pendeta dan kiai. Siap. Setiap orang sekarang ini punya wacana, punya pemikiran. Oke. Jadi jangan hak masyarakat ya. Iya, jangan memasang tembok hanya boleh bicara agama itu cuma ulama. Banyak orang, Ustadz Gures saja, Gures Shihab itu sampai ini hari nggak mau dipanggil Habib. Oke. Dia punya tafsir loh. Jadi ini hak independen sebagai seorang warga negara. Tapi bukan berarti Ustadz Gures itu nggak bisa agama. Oke. Luar biasa. Berarti saya bisa dipanggil Habib Egy Sujana juga ini.
Oh ini Habib. Itu. Karena semua Habib dalam konteks ini ya. Habib. Habib itu kan lebih kepada ada unsur keturunan gitu loh. Dalam perspektif etnisnya Arab. Oh begitu. Kalau kita mah Sunda, saya USA, orang Sunda asli. Orang sudah asli. Oh aduh, USA ya. Bapak saya Pamanukan, nah, ibu saya Sumedang, Jawa Barat asli, USA. Yes. Ada sudut pandang yang berbeda saya dengan Brother Jen. Mantap. Lu nggak keribu soalnya itu, pangling saya jadi. Ada sahabat saya namanya Isman Ayub, dia udah wafat, sahabat kita betul waktu itu. Nah, dalam perspektif Habib, at the same time pada saat yang sama dia tidak setuju kelakuan Bahar atau Habib Rizik seperti itu, tapi tidak mengurangi hormat ya. Oh enggak apa-apa. Dia pada saat yang sama dia maki-maki si Habib. Saya. Iya. Oke. Ya, bentar. Kalau etika itu konsisten dipegang, tidak menyetujui penghinaan kepada orang lain, jangan melakukan penghinaan. Itu loh, satu poin. Kedua, kita harus bedakan dalam perspektif Islam antara etika dengan akhlak. Oh beda ya? Beda. Oke. Oh ya beda. Oke. Silakan. Akhlak itu Itu turunan dari pelaksanaan syariat. ya. Oke. Jadi, akhlak, sikap, tindakan. Istilah saya sput ya. Sput itu sifat, Sifat, P-nya pikiran, U-nya ucapan, T-nya tindakan. Sput dari Nabi Muhammad. Itu elemen dari akhlak. Oke. Jadi Mantap ini singkatan-singkatannya Bang Egy, pemirsa. Luar ketika biasa. si fulan menyatakan kekerasannya, tapi ada referensi yang dibenarkan, itu akhlak. Oke. Kecuali tidak ada referensinya gitu deh. Misal, sepengetahuan saya, karena saya relatif bergaul, suka ngobrol gitu ya. Habib ini ketika dirinya dihina, dia nggak marah dia. Enggak. Saya sering lihat tuh. Tapi ketika dimensi ajaran Islam yang dia ketahui dilecehkan, dia udah marah dia. Nah, itu sput itu seperti Nabi gitu. Nabi kalau dirinya dihina, ditimpukin, bahkan dikatakan majnun, ya welcome saja. Tapi ketika agamanya yang dia yakini diganggu, dihina, biar matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dalam berdakwah. Begitulah kira-kira sputnya Nabi itu. Oke. Menggambarkan keberatan yang luar biasa. Nah ini terlalu ekstrim memang Ki. Nggak pernah Nabi bersikap begitu. Kalau ada hadisnya itu. Nah, sebentar dulu. Kalau hanya hinaan lisan, nggak pernah Nabi dengan lisan disikapin dengan kekerasan. Aku diutus bukan untuk mengutuk kata Rasul. Ini dulu. tunggu sebentar. Tadi saya udah bedakan. Sebentar. Ini kan lagi waktu saya Biar bicara. selesaikan dulu. Mesti jangan diinterupsi. Waktu Anda ngomong saya dengar baik-baik. Nanti kok nggak dapat hidayahku. Ya bininya orang. Oke. Saya bedakan tadi ketika berbicara penghinaan terhadap diri sendiri dikaitkan dengan akhlak. Akhlaknya Habib Bahar, akhlaknya Habib Rizik itu relatif ya. Oke. Mengikuti sputnya Nabi Muhammad. Tapi ketika agama yang diyakini Islam ini diusik, dia marah. Nah, konstruk yang kedua, bangunan berpikir Brother Habib Zain ini tadi sangat jelas mengatakan nggak ada urusan agama gitu loh, dalam konteks berbangsa, bernegara, karena ini republik, ini bukan urusan agama. Nah, tidak mengurangi hormat. Sejauh mana pengetahuan Brother Zain? Nah, kita lebih enak gitu, Brother Zain. Dia tentang Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa? Misalnya pasal 29 ayat 1 UUD 45.
Coba bunyinya apa? Ya coba aja Bapak jelasin aja. Nggak usah Ya, dites, Pak. itu nggak fair. Ya sudah loh Bapak, ini kita mau sharing. udah. Kok mau adu jempol? Nggak usah Oke. saling menjatuhkan, kita saling mengisi. Siapa yang menjatuhkan? Ente mau- Tidak ada. Lihat, sebut- Saya bertanya Oke. wawasan Sebut aja. karena setiap warga negara harus mengetahui hukum. Kan, jelasin Oke. aja. Ini Oke. sekarang- Orang yang Setiap tinggal di orang- pegunungan, saya aja yang 29. orang yang di tengah laut. Oke, saya aja yang ini. Jadi setiap orang persamaan hak dalam Itu pasal agama. 27. Iya, sebutin Sebenarnya. aja apa. Itu pasal Oke. 27 Ini ayat apa? 1. Ini Apa? 29. Apa isinya langsung kok? Kok nggak tahu Loh, berarti? ya sudah, Anda nggak tahu sudah. Ada, Kok ente baru- aku mau sudah- jatuh, nanti Anda jatuh ente. Nggak tahu. boleh, boleh Ayo, aja. buka Apa ayat sih? 31 apa? Al-Quran. Apa orang Al-Baqarah 31. Ini karena gini, ini Jangan kan begitu. Jangan. bidangnya Jangan. Bang Egi hukum menekuni Bukan. itu Jangan sehingga suka hafal. menjatuhkan orang begitu, Jadi ente. mungkin kita Ini nggak kita mau hafal. dialog baik. Ya udah, tenang Bang Bib. Jadi gini, Bang Egi lanjut aja langsung Kalau isinya. dijawab kan bisa, Bos. Nggak Boleh. perlu. Tentang Ente- khilafah. ente jelasin aja. Kan Al-Baqarah 31. Bukan mau dialog aja. Oke. Bukan begitu. Loh, kok ente bukan Enggak begitu? begini, antum kan Loh, ente tahu merasa belum tentu benar. warga Ayo coba. negara Enggak, yang baik. Ente tahu belum tentu benar. Pak Warga Ahmad. Ayo coba. negara yang Anak baik tes. itu Sebentar, Bib. mendasari pengetahuannya Udahlah, jangan begitu, dengan Bib. Undang-Undang Dasar Iya, 45 sesuai gitu dengan loh. Esensinya aja Bang, langsung. Ya Pasal 29 intinya apa? bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Terus? Oke. Ayat 2-nya, negara menjamin setiap warga negara menjalankan keyakinannya. Pertanyaan seriusnya, negara Republik Indonesia ini berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Terus? Ketuhanan yang Maha Esa diabadikan di sila pertama, Ya. Pancasila. Ya. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Semua agama bertuhan. Ada di referensi alinea ketiga. Oke. Berkat rahmat Allah Oke. dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Nah, filosofis undang-undang, historisnya, sosiologisnya, psikologisnya, dan yuridisnya itu harus tercover menjadi satu muatan di dalam undang-undang. Ya. Nggak bisa undang-undang itu muncul pasal ujuk-ujuk begitu, nggak bisa. Setuju. Ada filosofisnya, Oke. historisnya, sosiologisnya, psikologisnya, suasana kebatinan bangsa itu, Oke. dan baru tinjauan yuridisnya. Oke. Nah sekarang saya bicara tinjauan yuridis Oke. yang sudah tercover Tadi dengan maksudnya pasal tadi apa yang paham? Biarin aja dulu Bang. Yang Ini kita soal yuridisnya Enggak, dulu. bukan Bib. begini. Ntar. Enggak, saya ingin menekankan bahwa beda pandang kita. Dia bilang ini republik nggak ada urusan sama agama gitu loh. Kan begitu tadi bilang. Kaitan pasal 29 tadi Bang Egi. Kaitan dengan pasal 29 tadi itu menjelaskan kalau dalam perspektif pandangan Islam ini negara tauhid. Dasarnya Tuhan loh. Saya udah kaji ilmu tentang tata negara. Mungkin cuma Israel, tapi saya belum mendalami undang-undang dasar dari Israel. Di seluruh dunia cuma Indonesia dasarnya Tuhan itu. Boleh yuk kaji, yuk kan dokter juga. Ya. Just to know Ya, betul. untuk Itu betul. ya, oke. Nah, kita artinya- nggak tolak itu. Oke. Ya, oleh karena itu kalau bicara Tuhan kan pasti bicara agama, masa nggak bicara agama? Oke. Masa bicara apotik atau bengkel? Enggak, Tuhan agama itu pasti. Jadi negara ini negara agama. Kalau mau jujur, Anak boleh masuk. Anak boleh masuk. belum dong, belum. Nah, sabarlah. Etika Tapi tadi kan diaplikasikan yang kan sila bermartabat Lah, gitu loh. enggak, anak izin kan? Enggak, saya nggak izinkan. Karena saya sudah. Oke, lanjut. Karena saya nggak pernah menyentuh ketika Anda bicara. izin. Ya udah saya udah diam. Sabar Pak. Nah, oleh karena itu kita berbangsa dan bernegara ini nggak bisa tiba-tiba dan memotong perjalanan sejarah. Padahal Anda tahu dan kita semua tahu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia juga nggak dikenal apa itu Indonesia. Setidaknya kita baru kenal Indonesia 1928 dengan Sumpah Pemuda. Satu bahasa Indonesia misalnya. Sebelum-sebelumnya itu apa suasana kebatinannya? Bagaimana filosofisnya, historis yang berlaku di Indonesia? Animisme, politeisme, banyak isme-isme lain yang kurafat dan lain sebagainya. Masuklah peristiwa dakwah, bolehlah diklaim lewat Wali Songo misalnya, kemudian perjuangan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Hasanuddin dan seterusnya, tokoh-tokoh nasional Secara pahlawan. intisarinya Pak. Nah, secara intisarinya ada perubahan nilai yang dasar.
Oke. dari animisme politeisme Menjadi beragama. menjadi bertauhid. Ya. Eksplisit. Beragama. Ya beragama. Ya. Dalam perspektif beragama di sini kan Islam Kalau bertauhid, kita semua juga mengaku tauhid. Ya. Bahkan Kristen lah orang agama yang menganut tauhid lebih awal dari Islam. Karena kita juga percaya Tuhan yang esa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada sejarahnya Kristen itu Trinitas gimana? Benar, Bang. Itu Ente gereja-gereja standar. gereja-gereja Ya, yang kan? ini. Oke. Begini, Memang itu ente belum, begini belum loh. selesai, belum selesai. Kok Sedikit nggak lagi. sabar banget Ini sih? Satu menit kepanjangan lagi. ente Yang Satu, apa-apa, satu nggak ada menit lagi, urusan. Bib. Oke, 1 menit Mau lagi. panjang mau nggak? Silakan. Kenapa kok nggak Jadi yang ente atur-atur maksud aku? agama cuma Islam? Jangan begitu Tenang, juga tenang. Anda memahaminya. mau Sebentar, terusin Bib. aja, supaya- Sebentar, Bib. Tidak. Lu mau kafir juga boleh kok. Udah bukan. Lakum Yang dinukum ente waladin. maksud landasan agama Indonesia ini beragama itu cuma Islam. Kalau pakai rumusan yuridis, ya iya, memang tuh yang bertuhan Ya udah, satu tuh itu salah. hak Wah, berpikir itu dia. Ya gue Bib. berpikir dong, ini pendapat saya. Itu pendapat. Lu Bib. kenapa Nggak lu apa-apa, mengadili tenang aja, pendapat Bib. saya? Nanti Habib Ini bisa salah. bantah. Enggak, lu Ya. berpendapat sini. berpikir. Lu salah apa salah pengadilan juga belum bilang Oke, salah. sebentar. Beda sebentar. pendapat, sudah gitu aja. Oke. Jangan lu bilang salah. Ya salah, menurut Anda boleh dong. Iya, Bukan boleh, karena saya nggak menyalahkan kamu. menurut Kiai. Salah dan benar itu kalau perspektif hukum Ini, lewat Ana pengadilan. yang mau Sebentar, luruskan, sebentar, Ana Bang, yang mau sebentar, Bang. luruskan ente ini Sebentar, kalau Bang. bentar dulu. Ana mau meluruskan ente itu, ente bicara negara dari kemarin agama-agama, ente cuma hanya ingin mengakuin Islam aja. Sebentar, Bib. Saya nggak memihak atau apa, tapi di sini kita tidak pakai ukuran Iya. pendapat pribadi Iya menghakimi dong. pendapat orang. Iya begitu. Kita di sini tidak berdebat untuk mengunggulkan pendapat kita. Kita bicara di sini silaturahmi. Kita sudah janji dari Oke, awal di objektif. bahwa Ini- apapun pendapat Bang Egy kita hormati, pendapat Habib dihormati. Iya, sudah. Ana Itu Ana nanti ada santai. waktunya. Saya santai aja. Nah, oke, sekarang bicara. Oke. Bang sebentar. Selesai, Jadi, biar diselesaikan dulu. closing Silakan. dulu kan. Oke, silakan. Jadi tuduhan-tuduhan sesat kepada saya begini dan begitu tidak mengerti. Lupakan dia aja, substan. Bang. Kita Iya, masuk intinya. Makanya perhatikan juga ada surat ya ayyuhal kafirun. Oke. Artinya eksistensi orang kafir sangat dihormati oleh Allah loh, bukan oleh saya, oleh Allah. Oke. Kamu mau begitu silakan. Saya begini, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi jelas Oke, diakui. udah ya, Ana panjang ya, Oke, bicara ya. jadi ini sudah membuat benang merah dari masalah Bahar yang dianggap sudah selesai, itu hak Udah, dia, bisa. perspektif Oke. dia, Iya. dan sekarang kita berbicara tentang prinsip keagamaan Kenegaraan. bersama. begitu. Jadi pada prinsipnya Lebih enak pemirsa, bicara itu. ini negara agamis, tapi bukan negara agama atau negara satu agama. Karena faktanya di Indonesia kita ada beragam-ragam. Walaupun Bang Egy bilang tadi tauhid menjadi dasar sila pertama, itu tidak menafikan bahwa Ada semua agama agama lain, lain juga boleh. bisa ikut, betul. Oke, Itu loh. Bib, silakan pandangannya sekarang bagaimana, Bib? Saya mau bicara ini atas nama negara ya. Iya. Saya bilang Pancasila yes, Oke. NKRI yes, harga Oke. mati. Saya nggak bilang Islam harga mati. Untuk di Indonesia, kenapa? Kita punya negara, punya konstitusi, ada lebih dari satu agama. Jadi tidak bisa memaksakan satu agama. Iya. Jangan pernah memendirikan negara agama. Nabi pun tidak pernah memaksakan Al-Quran. Nabi untuk umat Islam, hukumnya Al-Quran. Untuk orang Nasrani, pakai Injil. Bisa dibaca Al-Maidah 47. Wahai pengikut Injil, taatilah yang ada di Injil. Kalau enggak kamu fasik. Makanya Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Madinah. Di situ hidup orang Kristen, orang Yahudi, orang Muslim. Nabi tidak pernah menghukumi seseorang dengan keyakinannya. Nabi menghukum seseorang itu apa? Kalau melanggar hukum universal. Menyakitin orang, semua agama menerima. Tapi tidak pernah menghukumi keyakinan. Nah, jadi kalau orang mau berbicara, lah ini sekarang saya juga akan luruskan banyak umat Islam ini sering menyebut-nyebut kafir. Siapa yang kafir itu? Apakah Kristen Nasrani itu kafir? Kita nggak masalah Nah, sih. kalau Dibilangin dulu bukan kafir, iya. nggak ada masalah. Ini konstruksi yang perlu dirubah. Karena apa? Kalau nggak dirubah, lah begini nanti gontok-gontokan nih agama. Kalau seorang Nasrani kafir, berarti tadi tidak ada ayat 47. Nah, konsep kafir dalam pandangan Habib sendiri Bagi apa? saya itu kafir itu moral, bukan teologis. Moral. Kalau merucut ke hadis Nabi, tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang seperti mencintai diri sendiri. Tidak beriman, berarti kafir. Satu lagi ayat malah di surat Al-Maun. Ini sholat baik loh. Sholat ini baik. Tapi di situ dibilang apa? Mendustai agama atau penista agama apabila menghardik anak yatim. Jadi agama semua ini, prinsip beragama itu untuk orang, bukan untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang tidak manusiawi itu kafir. Oke. Jadi
Yang dibilang musyrik itu apa nanti? Yang kaitan dengan melanggar ajaran Tuhan tapi melukain orang, membuat ajaran sendiri. Itu kafir. Itu musyrik. Jadi kafir itu moral, bukan teologis. Oke. Nah, Baik, kita tangkap. satu lagi. Jadi ini Indonesia ini bukan negara agama, negara republik, kita sepakat. Di situ ada banyak agama. Oke. Jadi jangan pernah kita memasakkan negara agama. Barang siapa yang ingin mendekatkan negara Islam, berarti dia kafir dari nabinya. Tidak pernah Nabi mengajarkan atau mencontohkan mendirikan negara agama. Oke. Itu pendapat Habib berdasarkan apa yang Habib pahami berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Nabi ya. Ya. Oke. Saya Oke, bisa- itu bagus. bisa Artinya tinggal pandangan yang berbeda. Ya, silakan Pak. Tapi Gini. sebelum itu, Bang Egy, Yes. sekedar untuk kita kasih tahu pada pemirsa bahwa ini biasa kita dialog dengan perbedaan pendapat dan gaya interaktif yang seperti ini. Jangan salah paham ya, Iya. karena ini orang-orang profesional semua Yes, yang ada dan orang-orang yang tahu membedakan yang namanya berargumen dengan hati yang panas nggak ada. Mereka ini orang yang terbiasa dengan hal-hal yang argumentatif sifatnya. Dan saya makanya berani sama-sama beliau-beliau ini karena saya percaya akhlak mereka, karakter mereka orang-orang yang memang keras dua-dua, tapi saya percaya mereka adalah orang-orang baik, punya kecintaan terhadap agama, punya kecintaan terhadap negara. Walaupun pandangan berbeda-beda, sah-sah saja. Iya. Ya, oke baik, Ya, Bang. jadi apa yang mau difokus saya kepada Iya. beberapa poin penting. Ya. Oke, silakan. Argumentasinya Pertama, harus kita mengerti metode berpikir sehingga kita mampu membedakan. Bagi saya, orang yang berpikir adalah orang yang mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ini botol dengan gelas beda. Kita bisa bilang beda karena kita berpikir atau sudah ada pikiran. Buat anak kecil yang belum punya bisa berpikir, yang nggak bisa membedakan ini. Ada di sini ada api, malah dia pegang api karena dia belum berpikir atau bahasanya belum balik gitu. Nah, poin pentingnya apa? Dalam metodologi ilmiah, problemnya itu dua. Satu metode, kedua istilah. Ya. Nah, kafir itu istilah, Oke. Konsep. mukmin itu istilah, Oke. beriman itu istilah, dan seterusnya lah. Munafik juga istilah. Nah, istilah-istilah ini punya kategori sendiri gitu loh. Nggak bisa yang beda tadi disamakan atau menyamakan yang beda. Itu nggak berpikir, Bos. Lebih kerucutnya saya coba analisis perkataannya Bang Egy. Artinya kafir dalam konsep Islam Ya. dengan istilah di dalamnya misalkan Ya. itu menunjukkan orang yang tidak beriman sama dengan Islam dengan itu kan. Bahasa tegasnya menentang. Oh, yang menentang toh. Iya. Itu beda dengan saya. Iya, Ya, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. ya, Bib. apa-apa. Ini kan istilah. Ya, ini istilah yang diyakini oleh Bang Egy Bukan dalam konsep. diyakini, Pak. Itu common sense. Ya karena ada orang yang berbeda Ya, pendapat belum. dengan Iya, Anda. betul, tapi itu common sense. Ya, iya. Pengetahuan Persepsinya. Jangan dipaksa, brother. Nggak ada maksud nggak ada. Oke, Ustaz. artinya- Saya berpendapat dengan objektif tadi. Oh Ustaz. iya. Bukan subjektif. Saya tidak merumuskan kafir karena pendapat saya, tapi pengetahuan saya mengatakan disebut kafir itu diambil dari kata cover, menutup sebenarnya. Artinya itu menutup, menutup diri dari yang Allah mau, dia nggak mau ikut. Nah, siapa contoh konkret idealnya? Iblis. Oke. Itu loh. Ya kalau Sebentar, Anda nggak Bib, biasakan sabar gimana? biarin dulu Astagfirullah. supaya jangan terputus idenya. Maka Oke. oleh karena itu, lama ya lanjut. dalam perspektif keilmuan, ya nggak bisa kita nggak berani bilang si fulan kafir. Kalau memang kelakuannya menunjukkan dia kafir, dia menentang Allah, ya menentang Allah ya kafir gitu loh. Nah, juga ada istilah munafik. Kalau ngomong bohong, ini batasannya kata Oke. Nabi. Oke. Kalau janji ingkar, kalau diberi amanah hianat, gitu loh. Ada sebenarnya ada satu lagi, malas ke masjid misalnya, sholat subuh tuh apa, ya, pada nggak sholat. Nah, kaitannya dengan istilah tadi, ya, kita harus merujuk kepada
pengetahuan umum yang sudah terjadi atau yang sudah diberikan atau yang sudah diajarkan dari turun-temurun yang ada. Tidak boleh subjektivitas kita, ini masalah agama. Nah, kemudian tadi Al-Maidah 47. Jangan lupa ada 4-4-nya, ada 45. Iya. Apa? Bahwa orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah kafir. Nah, Istilahnya kafir. Angel hukum Allah bukan? Dengar kau, Oke. tadi kau ngomong enak bebas, aku dipotong-potong. Sebentar, Aku Bib. kok, Oke. ini kok yang membuat nggak santai. Enggak, Ana mau nanya dulu supaya nanti Ana bertanya. Nanti nanya di Sebentar, bagian sebentar, kau, jangan sebentar, lagi Bib, kayak kau sebentar. ngomong kok Kepanjangan. tanya-tanya, alah kepanjangan apa? Nanti Emang, putus idenya sebentar. nah sebentar. inilah, ini Nggak yang apa-apa. namanya subjek. Oke, lanjut Bang. 45-nya mengatakan begitu. Oke. Apa Yang 45? tidak berhukum kepada hukum Allah, Oke. kafir. Iya, betul. 4 itu, 45-nya yang tidak berhukum dengan hukum Allah zolim. Iya, betul. Konteks dalam kenegaraan. Yang 47-nya itu fasik. Oke. Kalau yang Jadi jelas. mentaati Injil, Iya fasik. kalau orang yang nggak taat pada Injil, orang Nasrani yang tidak mentaati Injil fasik. Baca dong ayatnya. Ya memang begitu. Bukan orang- kan saya bilang, bukan pengikut Injil tapi fasik loh. dia kaitkan tadi dengan kafir. Enggak loh, Nggak bukan. nyambung. Ya, Bukan. Nah, ini nggak Ntar sabar dulu. ya. Lah ini loh. Aku Bentar males dulu. lah. Ente panjang ntar dulu. Bukan biar panjang aja. kami, biarin pendapat tuh panjang. Ya oke, Anas sekarang sedikit Udah dong. urusan panjang pendek. Sebentar, Salah lu Beb, sendiri. sebentar, Beb. Lu pendek, kena ilmu lu nggak ada pendek. Sebentar, sebentar. Ente di bawah Anas standar. Wah, Ente main kutip-kutip Bentar, ayat. Apa ayat Bentar, Beb. putih-putih ayat. Tolong lu Beb, yang Beb, nyimpang-nyimpang tolong. aja lu. Ini saya Itu udah main moderasi. murah-rendahan tuh. Bukan, Ini yang nggak benar. Ya, tadi Anda Jadi mau- oleh karena itu, lu diam Oke. kalau gua ngomong. Oke, jelasin Kalau Pak Tutu. nggak usah diam lu lah. Biarin Nggak dulu, apa, nggak tenang. enak gua. Udah loh, jangan usah Eh, ribut. diam lo. Ente kayak anak kecil. Kecil apa? Bentar, bentar. Halo. Oke, ente jelasin ayat 47. Bentar, Beb. Aku bilang Oke, diam. Oke, ayat 47. Habib, tenang dulu, Beb. Saya minta tolong tenang dulu. Karena Jangan kau biarin pikir- dulu karena Bang Egi memang perlu konsentrasi dalam menguraikan idenya. Jangan sampai terputus yang bisa disalahpahami Santai orang aja, juga. Bang. Iya santai, santai. Iya, tapi jangan Lu dipotong. dia diam. Dipotong, oke. Ente- Kalau nggak diam, mah gimana gua bersantai? Oke. Sudahlah, capek lah. Oke. Ya sudah, kalau nggak usah diam, lah mau ngapain? Tenang dulu, tenang. Nggak ada dulu. gunanya. Oke. Ini yang saya minta cuma Ya pandangan begini. kedua orang tokoh Nah, ini. maka dari Oke. itu Ya, tenang, Pak. kita Gantian, tadi Bib. sudah ajarkan pakai Quran. Kalau lagi ada berdebat, debat dengan cara baik. Iya. Saya kan baik. Oke, Ana minta dulu ayat 47 apa yang terpahami? Ayat 47 itu, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fasik. 47. Iya 47 itu mari kita lihat. Nyebut Injil kan? Masya Allah. Ya udah, iya artinya itu kalau toh itu pendapatnya nggak apa-apa. Ya Bib. sudah. Jalanin aja. Mari kita lihat Quran. Pakai konkret dong. Al-Maidah 44. Al-Maidah 45, 47. Yang dia sebut. Dia fasik tapi dikaitkan dengan kafir. Kan nggak cocok, Bos. Sebentar dulu. Quran. Nah, sekarang Boleh kita buktikan coba. Iya, Baca sekarang- Rip. Baca 47. 47. Sini. Ah, bagus. Kok sini aja biar Supaya lebih jelas. enak, jadi enggak Sini, Bang. menyesatkan Biar nggak nanti. sini dekat. Ya, Al-Maidah 47. Sini aja biar kedengeran. Nah, enggak apa-apa, stand ambil. A'udzubillahi Industri aja. minasyaitonirrajim. Artinya aja. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Atau jelasin. Enggak ada rasa kafir. Enggak jelasin apa itu? Yang kafir di Nggak. 44 nya. Bukan, tar dulu. Dengerin dulu. Sebentar dulu, Jangan. satu-satu, satu-satu empatnya. Oke, 44 sekarang. Oke. Akhirnya aja barang siapa? Yang alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Cocok. Oke. Oke. Thank you. Ana beli Pak. tanya mente? Yang 45-nya fasik apa Oke. zolim. Oke, Ana beli tanya Belum mente. selesai saya. Oke, biarkan dulu Kamu kesimpulannya. cepet-cepet Bib. aja Ya, sih. Oke. Kalau- Silakan lanjut Bang Egi. Jadi dalam perspektif itulah Oke. saya nggak mau berbeda apa yang sudah digariskan oleh Al-Quran. Setuju. Nah, siapa yang berani-berani gitu, itu sebenarnya kafir gitu loh. Oke. Dalam konteks kebangsaan. Nah, dalam konteks kebangsaan kita sudah sangat elegan, kita sudah sangat cerdas, kita sudah sangat toleran. Apa? 7 kata dicoret. Piagam Jakarta. Karena mempertimbangkan orang-orang Indonesia Timur. Begitu cerita sejarahnya. Ya. Karena ada Kaigun atau siapa yang mendesak, sehingga dikondisikanlah oleh Bung Hatta kepada
Kasman Singodemejo diminta bantunya, kemudian dia jadi jaksa agung pertama untuk mengkondisikan kawan-kawan Islam terutama Masyumi. Ingat loh, Masyumi itu. Karena dulu 3 partai. Ya. PNI, Masyumi, PKI. Ya. Gitu loh. Itu tinjauan historical. Historical, yuridis. Oke. Dicoret 7 kata itu. Maka sebenarnya dalam perspektif itu tidak konsisten karena itu sudah disepakati di 22 Juni 1945 oleh Soekarno dan segala panitia persiapan negara, kemerdekaan itu. PPKI. Karena apa? Karena menentang 1 Juni. 1 Juni. Oke. 1 Juni itu ditentang oleh pendapat mayoritas bahwa dalam perspektif undang-undang lahirnya Pancasila bukan 1 Juni. Karena 1 Juni yang dimaksud 45 oleh Soekarno itu menempatkan Tuhan nomor 5. Oke. Itu sejarah, Bos, bukan karangan saya. Ya, ya. Kemudian di 22 Juni pertemuan semua para tokoh itu menempatkan Tuhan nomor 1. Cuma tidak pada yang Maha Esanya. Yang ada adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ini yang dipersoalkan. Oke. Jadi itu menjadi masalah. Maka diputuskanlah waktu itu Soekarno loh, solusinya Soekarno. Waktu itu cuma dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik. Nggak mau orang ribut. Akhirnya Soekarno kasih solusi bagi pemeluk-pemeluknya. Itu saya respect dengan intelektualnya Bung Karno itu, dahsyat itu. Nah, kemudian berlanjut berikutnya. Dalam pengertian berikutnya, Oke. kita melakukan satu kondisi objektifnya adalah disepakati di 22 Juni merupakan satu kesepakatan nasional. Oke. Oke, disepakati omongan usulan Soekarno. Oke, Berarti Soekarno toleran. Ya. Yang 1 Juninya nggak diterima. Oke, Oke. ke 22 Juni. Nah, tapi dilalahnya 17 Agustus 45. Jadi dari Juni ke 45 itu ke Agustus nggak disebut Piagam Jakarta itu. Ya, ini historical. Artinya itu bahasan tersendiri nanti Bang Egy. Tapi kesimpulannya saya bisa ngerti. Akhirnya Belum terjadilah kesimpulan, sila 1. Iya, sila pertama itu dari mana ketuhanan yang Maha Esa itu? Iya, dari perjalanan historical itu. Itulah bargaining dalam pengertian konsep Ki Bagus Hadikusumo yang usulkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Itu clear umat Islam selesai. Oke. Saya. Sebentar Bang, Pak ini. Nggak ngomong gue. Pasti masih. Jadi Udah sampai gini. di situ aja. Itu Oke. berarti negara kita ini kan kalau saya bilang negara bertauhid nggak salahnya saya di mana orang Jadi begini. menurut Pak Eki, Pandangan Islam negara ini begitu, oke. bertauhid hanya kepada Islam saja. Masya Allah, ini nggak ngerti juga. Saya bilang kalau dalam konstruk ketuhanan yang Maha Esa itu Oke. Islam. Islam. Kalau ada yang nggak Islam boleh. Lah bukan. Gimana Jadi sih? bertuhanan tadi itu selain Islam bukan Islam. Ya jelas lah orang Tuhan Maha Esa cuma Islam kok. Emang agama lain Tuhan nggak ada yang double? Dobal. Udah capek deh. Loh, Anda mau tanya Mas? Dia belum bisa berpikir. Anda mau Kan saya tanya- udah bilang sebentar berpikir dulu, itu sebentar, mampu sebentar membedakan dulu, yang sebentar beda, dulu. menyamakan yang sama. Itu berpikir. Nah, maksudnya gini, dalam pandangan Islam yang dipahami Bang Egy Habib, bahwa sila pertama itu benar-benar Hanya untuk Islam. menginspirasikan Islam soal yang Maha Esa luar itu. itu nggak masuk. Karena dalam pemahaman Bang Egy bahwa di luar Islam tidak ada yang bertauhid. Ya itu. Saya gitu loh. Ini dianggap- cerdas. Kalau ini cerdas saya Anda suka. mau jawab. Ini pandangannya beliau. Anda mau jawab. Oke, sekarang Anda Dalam maksudnya apa? Nasrani itu dibilang Trinitas itu bukan seperti NFT. Kalau di Islam 99 Trinitas kalau begitu. Itu menunjukkan sifat Tuhan. Ini bodoh lagi Loh, kalau ntar itu. dulu dong. Biar- Kok- Nggak ente bisa bodoh berpikir. orang. Bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas Bentar itu. dulu. Jati Bentar diri. dulu. Itu Biar dulu. identitas Ini. Asmaul Husna. Ini ente. Kok disamain dengan Trinitas? Jelas dulu. Anda mau ajarin ente. Biasa. Ajarin Nah, apa? lah, Lo nah. goblok ajarin kita. Gila kok. Capek Nah, lah. nah, Ngomong nah, sama jangan murid. jangan saling Lo begini. kapasitasnya Tenang dulu. apa? Lo nggak profesor. Nora. Tenang. Dengar aja dulu. Lo berdebat ilmiah apa? Aduh, Pakai Quran gue jabatin dengar dulu, Quran. dengar dulu. Pakai logika Quran gue ente salah. jabatin. Tapi lo nggak ada. Quran ente salah. Bapak-bapak Salah yang apa? terhormat Tadi dibacain tadi salah. Minta tolong. Kampungan dialog sama Minta ente. tolong. Ya sama. Anjing lo. Jangan Pak. Ya apa? Jo. Tenang, jangan. Kabar. Tenang aja. Udah Bang Egy. Pemirsa, biasa namanya kita dialog ya. Sebenarnya
kita dengan motif yang betul-betul baik bertiga tadinya ya. Kita mau duduk bersama-sama berdialog, melihat perbedaan pandangan, lalu cari titik temunya di mana. Ya, tapi ternyata malam ini takdirnya beda, malam yang indah, artinya punya fenomena yang berbeda, dinamika yang berbeda. Ya, akhirnya memang juga tadi minta maaf sebenarnya, titipan Habib Zen, Bang Egy, minta maaf juga. Dia juga agak pemirsa dan Bang Egy. Tadi sebenarnya mau naik lagi, minta maaf mau. Cuman beliau bilang nanti saya yang cari ketemu sendiri aja, yang bicara dari hati ke hati. Nah, dia juga agak gelisah karena istrinya sakit. Jadi kita maklumi. Ya udahlah. Saya bilang enggak apa-apa. Saya tahu kok Bang Egy orangnya pada waktu ngobrol aja seperti itu. Tapi pada prinsipnya pemirsa, kita ini kan mau belajar. Kita mau diedukasi. Sebenarnya kita ingin memberi contoh, kita bisa duduk bersama dalam perbedaan dan kita bisa coba mencari persamaan untuk tujuan bersama, yaitu kebaikan bangsa ini. Bang Egy, Yes. luar biasa. Ya, saya sendiri mohon maaf karena agak gagal untuk menjadi moderator yang baik ya, tapi Bang Egy lah, artinya saya ini motifnya betul-betul ingin menjadi tuan rumah yang baik untuk memfasilitasi duduk bersama bersilaturahmi karena semua saudara saya. Ya, Bang Egy amat sangat saya hormati dan sayangi sebagai abang saya. Begitupun Habib. Ya, tapi silakan Bang Egy lanjutkan. Izinkan saya mengutip 2 ayat. Oke. Coba pertama surat An-Nisa ayat 148. Habib siapa namanya? Arif Iksan. Pak Arif di sebelah sini aja. Arif Pak dulu situ. Baca ini ya Pak Arif. jadi Juru bicara. jadi juru bicara juga, tapi bukan lawan aku kok. Bentar. Ya. Ya, silakan. Udah, nggak apa-apa. Adinda, Arif. Tutup surat. An-Nisa surat 4 ayatnya 148. Tutup. Ya, sebut. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang disolimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Coba yang di luar dengar ya. Ulangin lagi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang disolimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tidak boleh saya ngomong kasar. Tidak boleh saya maki-maki orang. Tidak boleh. Kecuali dijolimi, Bos. Clear tuh Quran itu, Bos. Anda semulia-mulianya Anda, kalau Anda diserang harga diri Anda, di martabat Anda, ngelawan Anda itu. Ada pepatah lagi, semut diinjak aja ngelawan. Begitu. Nah, saya lagi ngomong potong terus. Saya mau jelasin Quran, dia tantang Quran, dia yang salah. Orang jelas penjelasannya fasik bukan kafir. Saya jelaskan yang kafir itu di 44 Al-Maidah, di 45-nya zolim. Tapi sudahlah, etika Islam nggak boleh ngomongin orang nggak ada orangnya. Ya, oke. Saya nggak mau. Tapi makanya saya ngomongin dia. Saya ngomongin Quran. Iya. Gitu bro. Iya. Nah, kedua surat Al-Araf ayat 176. Karena saya sempat lontar tadi kata yang amat kasar. Oke. Anjing. 76. Nah, supaya ini saya maksud tadi bedanya akhlak dengan etika. Oke. Keras sepertinya tidak berakhlak. Padahal bukan tidak beretika ya. Oke. Tapi saya berakhlak. Karena akhlak itu pelaksanaan kata-kata dari Al-Quran dan hadis. Sput tadi. Sifat, pikiran, ucapan, tindakan dari Nabi Muhammad. Lebih keras lagi dia, bukan lagi cuma aja dipotong lehernya. Itu fakta itu. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah.
maka perumpamaannya seperti anjing. Ulangi lagi, seperti apa? Maka perumpamaannya seperti anjing. Sekali lagi. Maka perumpamaannya seperti anjing. Dia Quran yang ngomong tuh bos, bukan Egi. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah ini agar mereka berpikir. Saya suruh diapain? Suruh apain? Ceritakan gitu. Misalnya begini, ini si anjing nih. Aku bilang anjing lu anjing. Tersinggung gak si anjing? Ya kagak lah, memang dia anjing. Nah kalau ada orang seperti anjing, saya bilang iya, mesti jangan tersinggung karena kelakuannya seperti anjing gitu. Ya udah. Ah, itu penjelasan saya secara Qurani, nggak tafsir saya. Letterlek itu bunyi begitu. Istilah anjing itu dari Allah, bukan Egy Sujana apa ini. Demi Allah, demi Rasul, aku hormat sama kau, walaupun kita beda agama, karena kau mulia memperlakukan aku. Amin. Dikasih pizza, dikasih minum, wah dasar. Ya. Sementara kita bersaudara marah-marahan. Nah, jadi gitu pemirsa. Ya. Jangan salah paham dengan pendeta Joshua. Tidak ada agenda. Karena saya tadi tanya, lu nggak manjirin gue sama dia ini mau ngadu domba kok? Enggak, dia bilang. Enggak, jujur. Betul memang enggak. Yeah. Dia sangat menghalau ketika kita ada hal-hal yang sifatnya perdebatan yang amanah. Tapi ini membuktikan kita nggak intelektual, nggak siap berdemokrasi. Itu dia. Itu poin penting. Sedihnya di situ. Saya sangat siap berdemokrasi. Dihina, di apa oke, tapi jangan sekali-sekali nyinggung-nyinggung Al-Quran yang nggak benar, marah. Ya. Gitu loh. Dia kalau nyinggung, Egy lu payah lu, sih nggak apa-apa sih. Oke. Memang kita payah banyak hal tertentu. Tapi Quran kalau diganggu, hadis Nabi disalahkan atau dibikin tidak proporsional, marah dong aku. Oke. Kan dia tidak proporsional. Udahlah, saya kira demikian. Pemirsa, boleh izin satu- maafkan saya juga kalau ada hal-hal yang Iya. tidak proporsional. Oke. Gimana Jo? Bisa diakhiri? Bisa lah kalau memang dia mau diakhiri. Atau mau Jadi, disampaikan apa lagi? saya hanya mau bertanya, Bang. Apa tuh? Dalam konstruksi berpikir Islam seperti yang Abang tadi katakan, kan kita mau belajar juga apa pandangan Iya. Bang Egy toh dengan dasar Al-Qur'an misalkan. Jadi kalau kita berpikir bahwa konteks kebangsaan ini itu harus dijalani secara konstruksi berpikir agamis maupun berkonstruksi berpikir hukum tadi, ya mestinya dapat terlihat dari sikap hidup, tindakan. Iya dong, begitu. Contoh ya, satu lagi ayat ya. Ya, oke. Karena Anda menyinggung itu. Ya. Jadi surat Al-Maidah ayat 8. Cepat supaya jelas. Supaya kita ini tidak ada fitnah Betul. kepada Islam ya. Oh iya. Kalau fitnah kepada saya nggak apa-apa, apalagi si fitnah bahasa Sunda kajepit ngena. Makanya saya bilang dari awal Bang bahwa ini bukan debat agama, tidak ada yang mewakili agama. Kita berbicara pribadi-pribadi yang duduk punya pandangan berbeda, khususnya tentang sebenarnya kita mau bahas tentang pandangan kenapa sih perbedaan dengan Habib Bahar itu apa, kita juga mau tahu. Iya makanya nih, tadi kan konstruk agama Iya. sepertinya jangan masuk ke konstruk negara. Padahal negara kita dasarnya Tuhan. Mengilhami lah. Ia mengilhaminya. Nah sekarang lihat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketiga menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ulangi, janganlah kebencianmu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Oh, mantap. Clear kan? Indah. Indah sekali Allah itu. Allah itu Masya Allah. Oke, statement penutup Abang, Penutupnya adalah jangan salah persepsi. Jangan salah kesadaran. Yes. Apalagi salah pentaatan. Tidak kepada Allah. Mesti kita persepsinya clear, kesadarannya clear, pentaatannya clear kepada Allah Subhanahu wa taala. Prototip Islam, personifikasi Islam, the living Quran, the walking Quran adalah is Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Role model. Role modelnya jelas.
tidak ada yang tidak jelas karena track recordnya sebelum dijanakan Nabi dia sudah al-amin, terpercaya. Maka perintahnya sangat tegakkan keadilan, jangan kebencian. Nah, poin pentingnya apa? Sekarang banyak kebencian, maka pasti tidak adil. Betul. Karena hawa nafsu, bos. Oke. Oh, saya bisa jabarin lagi. Waduh, insya Allah kalau diberi kesempatan khotbah kita bisa khotbah. Oh, bisa. Terima kasih, Jo. Anda punya pahala besar dalam pandanganku. Terima kasih. Karena Bang. mampu menjembatani satu pendapat di masyarakat. Karena yang melihat YouTube kita yang dialog di TV ini udah 5 juta itu. Oh, iya. Luar Dan itu biasa. udah luar biasa itu, Bos. Anda Baik. menyelamatkan 5 juta orang itu. Baik, sabar. Jadi pemirsa, ini hal yang indah. Saya banyak belajar dari Bang Egy. Ternyata juga ayat-ayat Al-Quran itu kalau diuraikan dengan tenang, dengan berhikmat ya, luar biasa, indah ya. Ada ajaran moral yang amat sangat tinggi ya. Nah, itu sebabnya saya berterima kasih kepada Bang Egy yang sudah mau hadir. Ini seperti abang saya sendiri dan juga teman-teman yang lain, ibu-ibu nih dengan Habib siapa nama lupa? Arif Iksan. Pak Arif Iksan, terima kasih sudah hadir sama-sama, Mbak Era dan teman-teman yang lain ya. Baik, sebagai penutup dari saya, dalam saya kutip ayat sedikit juga Bang ya dari versi kami. Jadi dalam Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jikalau kita masukkan kata negatif tidak di dalam ayat itu, dia akan berbunyi begini: di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat ketidakbenaran ialah ketidaktenangan dan ketidaktentraman untuk selama-lamanya. Nah, dalam hidup ini saudara-saudara, dikatakan seperti kitab Amos bilang, biarlah keadilan dan kebenaran itu bergulung-gulung seperti sungai yang mengalir, seperti air ya yang tidak pernah kering. Artinya diharapkan manusia harus hidup adil. Ini setara dengan apa yang dikatakan Bang Egy tadi, bahwa manusia harus hidup adil, harus hidup benar. Nah, orang-orang yang jujur. Ya, dan jujur. Orang-orang yang berulang-ulang buat dosa, kembali lagi ke dosanya. Sama, Bang Egy tadi ada kutip ayat Al-Quran seperti anjing. Di dalam Alkitab juga ada itu. Ada, Pak, ya? Ada. Jadi nggak salah ya? Jadi orang yang katanya seperti begituan, kalau di Alkitab itu kayak apa? Kayak anjing ayat yang berapa? kembali kepada muntahnya. Ayat berapa tuh? Sebentar, Matius atau apa atau saya Yohanes? kutipkan. Jadi seperti penting. anjing yang kembali kepada muntahnya. Sama, Bos. Astagfirullah. Jadi nggak boleh saya dipidana. Kalau dipidana sama juga mengadili Quran itu dan mengadili Injil ya. Ya gini, dalam 2 Petrus, dalam Amsal dulu Bang, itu ada 2 ayat. Amsal 26 ayat 11 berkata begini, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Sama ya. Ini satu. Bebal. Dan 2 Petrus 2 ayat 22 bilang begini, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Masya Allah. Bagi orang yang lebih lengkap babinya ada lagi. Tapi kalau di Islam kan babi haram Iya, gitu loh. makanya. Jadi nggak usah dibawa-bawa gitu. Udah keseluruhan. Oke, baik. Top. Ini luar biasa. Wah, top loh. Kita mestinya dapat sering inspirasi sih. Kita sering-sering lah harus membangun dialog yang seperti Yang ini. konstruktif ini. Saling toh. mengisi. Iya, dan saling belajar gitu. Ini mau ya. diisi kabur. Baik, pemirsa, dalam keadaan yang apa adanya, tidak direkayasa, dan ini betul-betul murni untuk kita mau cari persamaan dari perbedaan, ya. Dan perbedaan itu tidak membuat kita harus bermusuhan, tapi kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ajaran yang Yesus tinggalkan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bahkan lebih dari itu kasihilah musuhmu, itu yang menjadi pegangan kita, dan kita berharap siapapun yang membenci kita jangan membalas dengan kebencian, tetapi berdoalah buat mereka, berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu.
Inilah pelajaran yang kita dapatkan malam ini dalam persaudaraan yang indah. Allah. Sampai ketemu pada episode berikutnya dari Kalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya, Pastor Joshua Tewu, Bang Egy Sunyana, dan Bang Arif, kami dari studio mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom.